Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tigiyanti. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan hasil penelitian dari HAS Walanda tahun 2019. Saya izin share screen. Baik, akan saya mulai. Jadi untuk kali ini saya akan memaparkan terkait dengan prevalensi dan juga determinan kejadian anemia pada balita usia 6-59 bulan di Rwanda berdasarkan analisis dari YHS data. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan anemia, di mana anemia ini diartikan sebagai kondisi konsentrasi RBC atau red blood cell dan juga oxygen carrying capacity dari HB sebagai transfer oksigen ke jaringan tubuh jumlahnya lebih rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu. Kemudian untuk cut-off point-nya sendiri, dari WHO telah menyatakan bahwa balita dikatakan anemia jika kadar HB-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Prevalensi anemia pada balita ini dicetak oleh World Bank tahun 2019 menyatakan bahwa sebesar 60% balita usia 6-59 bulan ini di Afrika Sub-Saharan mengalami anemia, termasuk di dalamnya adalah negara Rwanda. Kemudian determinan anemia sendiri ada berbagai faktor yang akan dibahas kali ini terkait dengan asupan gizi. Yang utama adalah zat besi, merupakan penyebab anemia paling umum. Zat besi ini akan jika kurang di dalam tubuh akan mengurangi jumlah hemoglobin dan juga protein yang mentransfer oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian status gizi, di mana makanan yang kurang bergizi dan beragam dapat menyebabkan kekurangan zat gizi tertentu dalam tubuh yang berisiko memunculkan masalah kesehatan seperti anemia. Kadar hemoglobin yang rendah berhubungan dengan malnutrisi kronis dan defisiensi mikronutrien pada anak. Kemudian untuk tingkat pendidikan, beberapa penelitian telah menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin baik pula pemahaman terhadap gizi, kemudian kesehatan anak, juga kesehatan selama kehamilan. Tempat tinggal, di mana anak yang dari wilayah pedesaan memiliki risiko anemia yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Di sini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki pengetahuan yang kurang dan juga tidak sadar terhadap kebutuhan gizi anak. Terus ekonomi, yaitu anak dari keluarga ekonomi rendah akan cenderung memiliki risiko lebih besar terhadap anemia. Dapat disebabkan karena keluarga yang dengan ekonomi rendah ini tidak mampu membeli makanan yang bergizi dengan jumlah yang cukup. Kemudian tujuan penelitian dari pemaparan ini adalah menentukan prevalensi dan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian anemia pada anak usia 6-59 bulan di Rwanda. Metode yang digunakan adalah cross-sectional menggunakan data sekunder DHS Rwanda tahun 2019 hingga tahun 2020, DHS terbaru dari Rwanda, kemudian partisipannya ditentukan kriteria inklusi, yaitu balita dengan usia 6-15 bulan, serta dinyatakan data HB dengan satuan gram per desiliter. Kemudian untuk eksklusinya akan dieksklusi ketika terdapat missing data pada variabel yang diteliti. Untuk sampel size-nya dari 8.092 sampel yang ada, kemudian dilakukan eliminasi sehingga dilakukan eliminasi melalui missing data yang ada didapatkan sebesar 3.362 sampel yang terpilih untuk dianalisis. Kemudian untuk variabelnya sendiri ada dua, variabel dependen anemia dan juga variabel independen, di mana di sini ada jenis kelamin, tempat tinggal, pendidikan ibu, indeks kekayaan, status gizi yang terdiri dari stunting, underweight, dan juga wasting, kemudian sesuai fermentasi F dan juga konsumsi protein hewani di sini dispesifikkan konsumsi daging. Kemudian untuk analisisnya, yang pertama adalah uji chi-square untuk melihat hubungan antar variabel dengan menghasilkan nanti nilai p-value. Kemudian ada uji epidemiologistik regression untuk melihat variabel yang paling berpengaruh dengan menghasilkan nilai odds ratio atau OR. Kemudian untuk tingkat signifikansinya, karena melakukan teoreti kesalahan dengan alpha 5%, maka nanti p-value-nya jika kurang dari 0,05 akan menyatakan signifikan secara statistik. Untuk hasilnya sendiri, di sini yang pertama adalah deskriptif statistiknya terlebih dahulu, di mana anak balita di Rwanda ini memang sebagian besar tidak anemia, tapi masih ditemukan adanya kasus anemia sebesar 20%. Kemudian mayoritas dari anak-anak di Rwanda ini berjenis kelamin laki-laki dan juga memiliki atau bertempat tinggal di pedesaan.
Kemudian apakah ibunya menempuh pendidikan, banyak dari ibu anak balita ini menempuh pendidikan meskipun hanya 20% tidak menempuh pendidikan. Kemudian dari hasil ini juga suplementasi FE yang didapat selama kehamilan juga menyatakan bahwa sebagian besar ibu mendapatkan suplementasi FE meskipun ada tidak mendapatkan, yaitu sekitar 39%. Untuk stunting sendiri, mayoritas tidak mengalami stunting, yang mengalami stunting hanya sebesar 29%, kemudian underweight 11%, dan juga wasting sebagian besar tidak mengalami wasting. Dan hanya 1% saja yang mengalami wasting. Kemudian untuk konsumsi protein hewani, khususnya daging ini, bagian besar anak balita tidak mengonsumsi daging sebesar 55%, dan juga dari indeks kekayaan sendiri, yang paling mayoritas adalah keluarga dengan indeks kekayaan yang rendah. Berikut adalah hasil dari uji Chi-square juga binary logistic regression, di mana disini dihasilkan bahwa hanya 4 variabel yang berhubungan dan juga berpengaruh terhadap gejala anemia. Di sini yang pertama adalah tempat tinggal, di mana ada hubungan yang signifikan terkait dengan tempat tinggal dengan anemia, dengan nilai V-nya adalah 0,34 dan OR-nya 1,262. Ada hubungan terkait dengan suplementasi FE dengan anemia, yang dihasilkan adalah 0,049 juga OR-nya 1,192. Kemudian variabel ketiga, stunting dengan nilai T-value-nya 0,013 dan juga nilai OR-nya 1,149. Selanjutnya adalah underweight dengan nilai T-value-nya adalah 0,012 dan juga OR-nya adalah 1,383. Untuk pembahasannya di sini pertama terkait dengan place of residence dan anemia. Maksudnya adalah apakah balita ini tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Dari hasil yang telah dilakukan, menurut analisis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu diketahui bahwa balita yang tinggal di pedesaan kemungkinan untuk mengalami anemia 1,262 kali dibandingkan balita yang tinggal di perkotaan dengan nilainya 0,634. Alasannya mengapa masih tinggi di pedesaan? Karena negara Rwanda ini masih didominasi pedesaan, namun kepadatan penduduknya ini termasuk yang paling tinggi di Afrika. Pedesaan ini adalah area yang padat penduduk dan juga lingkungannya cenderung kumuh. Adanya keterbatasan akses air bersih, sanitasi, maupun tingginya polusi yang ada di area tersebut menyebabkan gangguan terhadap sistem imunitas tubuh, di mana ketika persentase limfosit ini turun dan juga jumlah makrofagnya berkurang di dalam tubuh akan menghambat proses infeksi. Dijelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa menurut Gupta et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa balita yang tinggal di pedesaan ini cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, terutama protein hewan dan juga sumber vitamin C, yang membantu penyerapan zat besi sehingga lebih berisiko mengalami anemia. Kemudian untuk FE supplementation dan juga anemia, yaitu suplementasi FE pada ibu ketika masih dalam masa kehamilan. Di sini diketahui bahwa balita dengan ibu yang tidak mendapatkan suplementasi FE selama kehamilan, kemungkinan untuk mengalami anemia itu 1,192 kali dibandingkan dengan balita yang ibunya mendapatkan suplementasi FE selama kehamilan, dengan nilai P-nya 0,49. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ibu yang tidak mendapatkan suplementasi FE selama kehamilan berisiko akan memiliki balita yang anemia, karena simpanan zat besi yang dimiliki oleh balita pada saat setelah dilahirkan hingga proses tumbuh kembang cenderung lebih rendah. Kemudian untuk absorpsi zat besi di dalam tubuh tergantung pada status kecukupan zat besi di dalam tubuh. Kemudian juga tingkat eritropoiesis dan juga jumlah zat besi yang terkandung dalam asam makanan maupun ada enhancer dan juga inhibitor. Penelitian ini atau hasil penelitian ini didukung atau ditunjang oleh penelitian dari Giglio tahun 2020 yang juga menyatakan bahwa suplementasi zat besi selama kehamilan itu mampu membantu mencegah anemia pada balita karena berkaitan dengan peran FE di jaringan tubuh balita. Kemudian yang ketiga terkait dengan stunting dan anemia. Di sini dihasilkan bahwa balita yang stunting kemungkinan untuk mengalami anemia 1,149 kali dibandingkan dengan balita yang tidak stunting dengan nilai P-nya 0,013. Nah, alasannya mengapa hal dapat terjadi karena balita yang stunting memiliki resiko yang mengalami gejala anemia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan balita yang tidak stunting. Balita stunting ini akan berkaitan dengan retardasi pertumbuhan sehingga berhubungan erat dengan kasus anemia pada balita, khususnya pada
balita dengan usia kurang dari 5 tahun. Kemudian hal ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Roba tahun 2018 yang juga melakukan penelitian hal yang sama, menemukan bahwa adanya pengaruh stunting terhadap anemia. Stunting ini ditandai dengan adanya defisiensi zat gizi kronis yang berlangsung dalam rentang waktu yang lama, termasuk dengan defisiensi kadar Hb sebagai parameter pertumbuhan anak dan juga parameter adanya penyakit anemia di dalam balita. Hasil yang diberikan yaitu P-nya 0,18 dan juga nilai OR-nya 0,51. Yang terakhir adalah bagaimana keterkaitan antara underweight dan juga anemia. Di sini diketahui bahwa balita yang underweight kemungkinan untuk mengalami anemia 1,383 kali dibandingkan dengan balita yang tidak underweight, nilai P-nya 0,012. Di sini diketahui bahwa balita yang underweight ini memiliki risiko mengalami anemia lebih tinggi jika dibandingkan dengan balita yang tidak underweight. Karena asupan zat gizi yang tidak cukup dapat menyebabkan anak ini mengalami kekurangan zat gizi tertentu, seperti kekurangan zat besi dan juga kekurangan B12 yang berperan dalam produksi sel darah merah. Di mana ketika defisiensi zat besi dan juga B12 terjadi, akan menyebabkan kegagalan dari sudut tulang belakang itu untuk memproduksi sel darah merah. Jadi kematangan dari sudut tulang belakang dalam memproduksi sel darah merahnya akan terganggu. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Han et al. Tahun 2018 juga menyatakan bahwa status gizi underweight ini akan menghasilkan kecenderungan mengalami anemia disebabkan karena adanya defisiensi besi sehingga berpengaruh dalam proses erythropoiesis. Jadi dari asupan makanannya karena dia underweight maka dia cukup baik sehingga dapat mempengaruhi erythropoiesis. Kondisi ini juga disertai dengan kadar hemoglobin yang rendah dengan yang dihasilkan adalah 0,021. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan di Rwanda dengan prevalensi pada balita usia 6-59 bulan menunjukkan sebesar 20% pada penelitian ini. Kemudian balita yang memiliki status gizi stunting yang underweight, tinggal di wilayah pedesaan, dan balita dengan ibu yang tidak mendapatkan suplementasi Fe selama kehamilan lebih berisiko mengalami anemia dengan nilai yang dihasilkan rata-rata kurang dari 0,05 dan juga OR-nya sebagian besar adalah lebih dari 1. Kemudian untuk variabel status gizi, baik itu stunting maupun underweight ini, serta tempat tinggal dan suplementasi Fe merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian anemia pada balita di negara Rwanda, dilihat dari nilai signifikansi maupun dari nilai OR-nya. Kemudian rekomendasi apa yang bisa diberikan, yaitu informasi kesehatan yang berkelanjutan yang bersifat membahas terkait dengan asupan makanan didik dan juga beragam, kemudian optimalisasi MPASI karena mereka sudah saatnya mengonsumsi makanan pendamping ASI selain dari ASI, baik untuk anak 6 bulan ke atas, serta adanya perbaikan infrastruktur sanitasi dan juga akses air bersih yang merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan masalah kesehatan masyarakat seperti anemia. Kemudian ini referensi yang digunakan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.